Dengan ada Pak Kurtubi terkait dengan kenaikan harga Pertamax yang juga berdampak terhadap migrasi masyarakat pengguna Pertamax sekarang beralih ke Pertalite sehingga terjadi antrian atau kelangkaan Pertalite dan juga kelangkaan solar. Pak Kurtubi. Ya, situasi ekonomi dunia saat sekarang ini menempatkan satu pangan, nomor dua energi. Dua komoditas yang amat sangat penting bagi semua negara di dunia saat ini, di mana harganya melejit dua-duanya. Ya, kewajiban negara untuk mengambil kebijakan agar pangan itu terpenuhi dan harga terjangkau. Energi juga terpenuhi dan harga terjangkau. Nah, sekarang masalahnya ya, harga energi khususnya migas melejit tinggi di atas $100 per barel. Ya, patokan di APBN $63 per barel. Lalu produksi dalam negeri untuk energi migas ini anjlok. Ini masalahnya. Jadi dilemanya luar biasa ini dengan kenaikan harga minyak dunia. Kalau harga BBM dalam negeri mengikuti harga minyak dunia, itu kasihan rakyat dalam situasi seperti ini. Kalau situasi sebelum pandemi misalnya mungkin nggak ada masalah ya. Nah ini pandemi ini telah mengiring banyak masyarakat menjadi yang tadinya hampir miskin menjadi miskin, yang miskin tambah miskin ini. Yang pengangguran begitu banyak, ya. Kita semua tahu persis ya. Kalau harga minyak dunia naik, logikanya BBM di dalam negeri itu harus naik. Itu kalau kita tidak punya migas di perut bumi, ya. Kalau migas kita nol di perut bumi, berlaku itu. Ya. Ini pasal 33 mengatakan migas batubara di perut bumi itu milik negara. Dipakai sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Nah sekarang membuktikan itu bahwa migas itu harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi sayang sekali produksinya amat sangat rendah sehingga opsi pemerintah nggak ada lain kecuali naikin harga BBM. Karena sebagian besar bahan baku BBM ini kita harus impor. Ini masalahnya ya, harus impor. Lain cerita kalau produksi kita normal, katakannya normal itu sebelum berlakunya undang-undang yang menyebabkan keterpurukan industri migas nasional, Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 yang membuat produksi anjlok-anjlok sampai dan sekarang. Katakanlah kalau tidak ada undang-undang migas itu, yang saya termasuk yang curiga sama dengan Pak Kwik Kian Gi, ini ada rencana pihak, nggak tahu pihak mana yang sengaja membuat undang-undang yang isinya mendorong industri migas Indonesia hancur. Mengapa demikian? Karena undang-undang migas ini membuat peraturan, sistemnya sangat ribet, proses investasinya ribet, satu. Lalu kedua, izin-izin yang diperlukan oleh investor itu ditangani sendiri ya oleh investor. Nomor dua, sebelum berproduksi masih eksplorasi harus dikenai pajak. Nih dua faktor yang menyebabkan undang-undang migas itu tidak disukai investor, akibat produksi sampai sekarang anjlok. Itu dulu ya. Nah, posisi kita sekarang seperti itu. Jadi untuk jangka, saya setuju dengan pemerintah naikin harga, tetapi kemarin dinaikin 12.500 itu bagus daripada berapa? 16.000 sebelumnya. Itu bagus itu. Rata-rata. Tetapi apa namanya? Mestinya kalau undang-undang migas dulu itu tidak ada, ini seandainya tidak ada, yang normal saja, investor bisa masuk tetap berinvestasi, tidak ada ketidakpastian hukum. Ini ketidakpastian hukum di migas kelewat lama ini. Uang 17 pasal dicabut oleh MK, sistemnya ribet, investor dipelihara terus. Ini kita titip ke Pak Satria di Dewan Energi Nasional, Buli ada di situ, Mbok Yao. Dikasih tahu pemerintah, rubah ini undang-undang ini salah ini. Ini biang kerok terpuruknya industri migas di Indonesia, produksi anjlok itu undang-undang migas ini. Itu satu. Kedua, saya ngerti ada pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara lewat APBN jika BBM itu tidak dipatok sesuai harga pasar. Ya, kalau tidak dipatok sesuai harga pasar, mulai BBM jenis apapun, ya harus harga pasar agar yang jual BBM ini tidak rugi. Negara yang jual BBM lewat Pertamina tidak rugi, harus harga pasar semua, itu maunya. Teori ekonomi, tapi tidak begitu. Kita bicara di Republik Indonesia yang punya pasal 33 UUD 45 dan punya minyak, punya energi minyak sama batu bara.
Saya singgung batu bara. Ini solusi, bagian dari solusi batu bara ini. Batu bara saat sekarang ini pada periode di mana produksinya tinggi. Harga batu bara dunia sangat tinggi. Ini dalam bahasa ekonomi namanya nih coal boom. Masa kejayaan batu bara sekarang ini terjadi. Nah, saran saya, mari Kementerian ESDM, pemerintah secara umum, atur kembali pengelolaan batu bara sesuai pasal 33 UUD 45, di mana batu bara di perut bumi itu dikuasai negara, dimiliki negara, untuk diatur agar bisa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Caranya ikuti model migas. Migas sejak tahun 60 dan 71, investor migas dari luar negeri masuk Indonesia, dia berkontrak dengan Pertamina, pakai kontrak bagi hasil yang menjamin investor itu memperoleh keuntungan 35% keuntungan bersih. Investor migas itu, negara memperoleh 65% dari keuntungan bersih itu. Ini contoh pasal 33 di sektor energi, ya, yang mestinya ini jadi acuan di sektor batu bara. Tetapi ternyata sampai detik hari ini batu bara masih menggunakan pola tata kelola zaman kolonial, menggunakan sistem konsesi izin usaha itu zaman kolonial itu, di mana kewajiban kepada negara itu berbentuk pajak dan royalti. Baik. Nah, sekarang dihitung pajak dan royalti yang dibayar oleh perusahaan batu bara ini jauh lebih kecil, ya, daripada keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan batu bara. Bisa dicek di Kementerian SDM. Ya. Pak Kurtubi. Karena apa? Ya. Ya, kita